Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video ini kita akan membahas bagaimana implementasi analisis sentimen dengan membandingkan dua teknik filter extraction BOW dan TF-IDF dengan klasifikasi Naive Bayes. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, setelah kemarin kita telah membahas preprocessing dan juga labeling data, di sini kita memperoleh data label final yang berisi tweet bersih dan label sentimennya berupa negatif, netral, atau positif. Tapi ingat, komputer tidak mengerti kata-kata, komputer hanya mengerti angka. Disinilah kita masuk ke tahap filter extraction dan kita akan membandingkan dua metode, yaitu metode back forward atau BOW dan TF-IDF dengan menggunakan pelatihan dengan algoritma Naive Bayes. Oke, sebelumnya kita harus mengunduh library yang dibutuhkan. Kemudian kita load dan penyesuaian dataset. Di sini data CSV kita beri nama data label final dan kita load di sini. Nah, di sini dalam data tersebut di kolom DF-nya berisi tweet bersih dan label sentimen kita ganti menjadi kata-kata yang lebih umum digunakan, yaitu clean tag dan juga label. Tahap selanjutnya yaitu kita pisahkan data kita menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yaitu data latih 80% dan juga 20% data uji. Data latih digunakan untuk mengajari model kita, sedangkan data uji digunakan untuk menguji seberapa pintar model kita. Nah, di sini kita mendapatkan jumlah data latih yaitu 406 dan data uji 102. Kita menggunakan fungsi trend test split dengan parameter stratify. Ini memastikan proporsi label positif dan negatif data latih dan data uji tetap seimbang dan juga menghindari bias. Lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu fungsi evaluasi menggunakan Naive Bayes. Fungsi ini adalah raport model kita. Outputnya mencakup metrik-metrik krusial seperti akurasi, precision, recall, dan juga F1 score. Fungsi ini juga akan melambangkan visual penting seperti confusion metric dan juga ROC curve. Nah, di sini ROC curve. Kemudian lanjut ke metode yang pertama, yaitu back forward atau BOW. Ini adalah metode paling sederhana. Yang pertama, kita perlu vektorisasi. Kita menghitung seberapa sering setiap kata muncul dalam setiap tweet. Angka inilah yang akan menjadi representasi nomor data kita. Kemudian oversampling untuk menyeimbangkan data. Ini adalah solusi untuk data kita yang tidak seimbang. Misalnya jika negatif ada 1000 baris tapi positif hanya 200, oversampling akan memperbanyak data positif hingga seimbang. Kemudian pelatihan model Naive Bayes vektor angka dari BOW, kemudian kita masukkan ke algoritma multinominal Naive Bayes untuk dilatih. Nah, setelah proses ini maka diperoleh dari hasil evaluasi back forward nilai akurasinya 69%.
Oke, lanjut ke metode kedua yaitu TF-IDF. Nah, metode ini sedikit lebih cerdas. TF-IDF tidak hanya menghitung kemunculan seperti BOW, tapi juga mengukur seberapa penting sebuah kata dalam konteks keseluruhan dokumen. Misalnya, kata banjir mungkin sering muncul, tapi karena muncul di hampir semua tweet, bobotnya akan menurun. Sebaliknya, kata parah atau syukur yang khas untuk sentimen tertentu, bobotnya akan meningkat. Hampir sama seperti BOV, vektor angka TF-IDF juga kita latih menggunakan Naive Bayes. Dan setelah hasil evaluasi TF-IDF mendapatkan nilai akurasi sebesar 55%. Kemudian perbandingan hasil. Kita dapat membandingkan rapot kedua model ini secara berdampingan, di mana akurasi dari back of word bernilai 68%, sedangkan TF-IDF 55%, sedangkan presisinya hampir sama yaitu 73 dan juga 71. Kemudian recall 68%, back of word dan TF-IDF 54%, F1 score 70% back of word dan 60% TF-IDF. Sedangkan area di bawah kurva ROC semakin dekat 1, maka semakin baik model membedakan kelas. Dan AOC sendiri back of word 74% dan TF-IDF mendapatkan nilai skor 76%. Oke, mungkin itu saja video penjelasan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.